Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada anak-anak kelas 11 MIPA yang saya sayangi, hari ini kita belajar tentang matematika peminatan. Nah, karena ini pertemuan pertama, saya akan memperkenalkan diri dulu begitu ya. Sebenarnya kalian sudah kenal, tapi untuk kelas 11 ini, untuk matematika peminatan, kalian nanti setahun ke depan belajar matematikanya bersama saya, yaitu Sylvia Kartikasari, yang pernah ngajar kalian juga waktu kelas 10. Jadi tahun ini kita masih berkesempatan lagi untuk bertemu di kelas matematika peminatan. Nah, di kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari di matematika peminatan selama 1 tahun ke depan. Dan juga kita akan sampaikan di sini tentang kontrak belajar baik online maupun offline. Tapi sebelum melanjutkan video ini, silahkan kalian berdoa dulu sebelum mengawali pelajaran. Nah, adapun materi pelajaran yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan di kelas kita adalah satu, yaitu tentang trigonometri, yang kedua tentang lingkaran, dan yang ketiga tentang polinomial atau suku banyak. Nah, dari 3 materi yang ada, tentunya yang kalian baru dengar istilahnya mungkin di bagian yang ketiga, yaitu polinomial. Kalau lingkaran dulu kelas SMP sudah. Nah, bedanya nanti lingkaran di SMP dan SMA itu adalah kalau di SMA itu nanti lebih ke analitiknya. Oke. Nah, untuk semester 1 kalian nanti fokusnya hanya di trigonometri. Nah, ini adalah materi yang pernah kalian pelajari di kelas 10. Jadi ini adalah lanjutan waktu mempelajari trigonometri kelas 10. Nah, mungkin sambil mengingat-ingat kembali sebelum besok kita memulai pelajaran pertama yaitu trigonometri, kalian bisa buka dulu materi trigonometri kalian kelas 10. Yang antara lain waktu itu kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri, kemudian perbandingan trigonometri sudut istimewa yang mana kalian harus hafal nilai-nilainya. Setelah itu ada relasi antar sudut begitu ya, maksudnya perbandingan trigonometri baik di kuadran 1, 2, 3 ataupun 4 dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang persamaan trigonometri waktu kelas 10, yaitu tentang persamaan trigonometri fungsi dasar trigonometri. Nah, untuk kali ini trigonometrinya nanti akan mempelajari 2 materi pokok. Yang pertama yaitu persamaan trigonometri. Tentunya ini adalah lanjutan dari materi persamaan trigonometri kelas 10. Dan yang kedua yaitu nanti kalian belajar tentang rumus jumlah dan selisih sudut sinus dan kosinus. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk materi trigonometri ini di semester 1 ini antara lain adalah sebagai berikut. Nah, karena saya menutupi tulisan di kompetensi dasar, maka saya akan menghilang sebentar. Oke, kalian bisa baca sendiri tentang kompetensi dasar. Di sana ada 2 hal, yaitu tentang kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Ada 4 saja yang harus kita capai begitu saat kita belajar di semester 1 ini. Nah, itu tadi kompetensi dasarnya meliputi apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi, yaitu trigonometri kita itu adalah fokusnya pada 2 hal, yaitu tentang persamaan trigonometri dan juga tentang rumus selisih dan jumlah sinus dan kosinus. Nah, mungkin kalian bisa baca sendiri untuk kompetensi dasar. Untuk selanjutnya, saya akan sampaikan terkait dengan kontrak belajar online matematika peminatan kelas 11. Nah, ini berlaku bagi kalian yang memutuskan untuk belajar online di semester ini atau di awal tahun pelajaran ini. Adapun kontrak belajarnya antara lain, yang pertama, siswa atau semua siswa wajib hadir di Google Classroom, mengingat media yang kita gunakan di sekolah kita adalah Google Classroom, maka kalian wajib untuk hadir di Google Classroom untuk melihat penugasan ataupun materi-materi yang disampaikan di Google Classroom. Jadi media utamanya adalah Google Classroom. Bagaimana kalian di kelas saya anggap hadir di kelas saya, itu dengan cara menuliskan nama lengkap di kolom komentar di forum yang ada di kelas kalian. Nah, nama itu kalian bisa mulai menuliskan itu maksimal nanti
udah mulai menuliskan itu dari KBM dimulai sampai maksimal 15 menit dari KBM dimulai tadi. Nah, kalau kalian misalnya terlambat atau berhalangan hadir lebih dari 15 menit baru bisa masuk ke classroom, maka kalian harus minta izin ke guru, ke saya ataupun melalui wali kelas kalian untuk disampaikan kepada saya. Nah, untuk yang kedua, kontrak belajar yang kedua, bagi yang terlambat dan udah saya sampaikan. Bagi yang terlambat dan berhalangan hadir maka harus izin. Untuk yang ketiga, bagi siswa yang lebih dari 3 kali alfa artinya tidak hadir tanpa keterangan sama sekali, tanpa izin ke saya ataupun tanpa memberitahukan atau izin ke wali kelas, maka tidak akan diproses segala tugas dan penilaian yang diberikan selama online. Untuk yang keempat, bagi siswa yang berhalangan hadir saat itu, maka siswa yang harus aktif mencari info pelajaran apa yang disampaikan hari itu dan tugas apa yang disampaikan hari itu, sehingga tidak ada alasan tidak mengerjakan tugas, tidak tahu materinya karena kalian tidak masuk ke classroom. Jadi itu tanggung jawab siswa yang tidak hadir untuk mencari tahu apa yang sudah dipelajari di hari itu. Oke, untuk selanjutnya, kontrak belajar selanjutnya yaitu yang kelima. Selama mengikuti KBM, siswa harus berpakaian sopan, rapi, dan syar'i. Oke, walaupun kalian berada di rumah, maka selama mengikuti KBM, kalian harus berpakaian sopan, rapi, dan syar'i. Oke, yang selanjutnya, ketika kalian mengajukan pertanyaan atau mengutarakan komentar ataupun bertanya, memperjelas tentang materi yang disampaikan, maka kalian harus menyampaikannya dengan cara dan bahasa yang sopan, gitu ya. Baik nanti lewat media apapun, baik di kolom komentar ataupun nanti di grup-grup WA yang ada, mungkin nanti kalian harus menyampaikannya secara sopan. Untuk yang selanjutnya, siswa wajib mengumpulkan setiap tugas yang diberikan sesuai deadline yang ditentukan oleh guru yang mengajar. Dalam hal ini berarti sesuai deadline yang saya berikan. Nah, segala bentuk keterlambatan, apalagi tidak mengerjakan tugas, tentunya akan akan ada konsekuensinya dan kalian harus siap menghadapi konsekuensi itu. Oke. Nah, yang terakhir tapi ini sangat penting gitu ya dalam belajar, yaitu adab sebelum ilmu. Maka kalian harus memperhatikan itu sebelum kalian belajar, maka kita harus mendahulukan adab kita sebelum menuntut ilmu. Oke, itu kurang lebih kontrak belajar online kita yang harus kita laksanakan begitu, sehingga semoga KBM online kita lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk selanjutnya, karena ada dari beberapa kalian yang memilih untuk belajar offline, maka saya juga akan memberikan kontrak belajar bagi yang offline. Oke, yang pertama sama yang hampir sama dengan yang online tadi, yaitu semua siswa wajib hadir tepat waktu dan jika terlambat harus mengajukan izin ke sekolah. Dalam hal ini bisa melalui guru piket. Oke. Terus yang kedua, bagi yang terlambat dan berhalangan hadir wajib menyampaikan izinnya. Oke, maksud saya tadi yang pertama itu harus tepat waktu. Ketika 15 menit dari bel belum datang, berarti itu termasuk terlambat. Nah, ketika terlambat berarti harus mengajukan izin ke sekolah, dalam hal ini melalui guru piket. Yang ketiga, jika siswa tidak hadir 3 kali tanpa keterangan, maka siswa tersebut tidak diizinkan untuk mengikuti KBM matematika selanjutnya. Nah, kecuali nanti ada negosiasi dengan guru mapelnya. Ya, tergantung nanti mungkin alasan-alasan yang disampaikan gitu. Oke, selanjutnya. Yang keempat, siswa dilarang tidur di kelas saat KBM. Dan ternyata ketika tidur sudah diingatkan untuk dibangunkan, dia tetap tidur, maka siswa yang bersangkutan dianggap alfa atau tidak masuk kelas.
Ada dia, fisiknya ada, tapi kalau tidur berarti kan dia tidak menerima pelajaran yang ada ya, maka dia dianggap alfa. Tapi saya tidak boleh menganggap alfa si anak ketika saya tidak menegur sama sekali ketika dia tidur. Dia tidur, saya biarkan saya alfa, itu berarti saya yang salah. Jadi saya harus menegur anak itu dulu, harus membangunkan setidaknya, baru kemudian kalau memang tidak bisa maka baru akan saya anggap sebagai alfa. Oke. Selanjutnya, nah sama seperti yang online tadi, bagi yang bernama hadir waktu itu mungkin karena sakit atau hal yang lain, maka siswa itu harus aktif dan wajib gitu mencari tahu materi apa yang disampaikan tadi atau di jam yang dia tinggalkan begitu, beserta tugas-tugas yang ada, sehingga dia juga berkewajiban tetap mengerjakan tugas yang ada walaupun saat itu dia tidak hadir di kelas. Oke, untuk selanjutnya, berseragam lengkap dan rapi harus. Kalau nanti nggak berseragam lengkap dan rapi, pasti nanti dari kesiswaan akan memberikan poin yang sesuai. Tidak bersepatu lengkap misalnya, nanti akan dibukakan di buku tata tertibnya dan akan diberikan skor sesuai yang ada di sana. Oke, nomor selanjutnya. Yang ke-8, siswa wajib mengumpulkan tugas tepat waktu juga gitu, sesuai yang diberikan oleh guru, dan segala bentuk keterlambatan atau tidak mengumpulkan tugas pasti juga akan diberikan sanksi atau harus mau menerima konsekuensinya. Yang terakhir, jelas adab sebelum ilmu. Jadi adab harus selalu didahulukan sebelum kalian menuntut ilmu. Oke. Nah, kurang lebih itu yang saya sampaikan begitu tentang materi yang akan kita pelajari dan yang kontrak belajar yang harus kita sepakati untuk dilaksanakan selama kita KBN langsung. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya kira hanya ini yang saya perlu sampaikan, tapi sebagai tugas kalian, maksudnya sebagai modal kalian sebelum nanti di jam berikutnya, yaitu saya sudah masuk ke materi trigonometri, maka tugas kalian adalah mereview materi trigonometri yang sudah kalian peroleh di kelas 10. Dari awal sampai akhir hanya sekedar mereview. Nanti mungkin biar seru begitu ya, barangkali nanti saya akan memberikan pretest di awal tentang pengetahuan trigonometri kalian begitu, maka kalian silakan siapkan materi trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 10. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga kita segera ketemu di kelas begitu ya. Hari ini kita bertemu hanya bisa melalui video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan banyak salah kata atau ada sesuatu yang tidak pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.